Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rubrik Benteng Sihir, rubrik yang akan membahas mengenai bagaimana cara membentengi diri kita dan keluarga kita dari berbagai gangguan setan, serta kiat-kiat apa saja yang harus kita lakukan dalam membentengi diri kita dan keluarga kita darinya. Pada edisi kali ini kita akan kembali melanjutkan tentang pembahasan mengenai menjaga lisan adalah benteng goib. Mendengar, pada edisi yang lalu kita sudah membahas mengenai satu hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepadanya, "Maukah kamu aku beritahukan kunci dari semua itu?" Aku menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Lalu Rasul SAW memegang lidahnya seraya berkata, "Peliharalah ini." Aku pun bertanya, "Wahai Nabi Allah, benarkah kita akan disiksa karena pembicaraan kita?" Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu kehilanganmu wahai Mu'ad. Bukankah manusia itu diseret ke neraka dengan wajah-wajah mereka atau hidung-hidung mereka hanya disebabkan oleh hasil perkataan mereka?" Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Mendengar, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengomentari hadis ini dan berkata, hal ini menunjukkan bahwa menjaga lisan dan senantiasa mengontrolnya merupakan pangkal segala kebaikan. Dan barang siapa yang mampu menguasai lisannya, maka sesungguhnya dia telah mampu menguasai, mengontrol dan mengatur semua urusannya. Beliau juga menukil perkataan Yunus bin Ubaid rahimahullah, seseorang yang menganggap bahwa lisannya bisa membawa bencana, pada umumnya baik amalan-amalannya. Kemudian diriwayatkan bahwa Yahya bin Abi Katsir rahimahullah pernah berkata, seseorang yang baik perkataannya dapat aku lihat dari amal-amal perbuatannya, dan orang yang jelek perkataannya pun dapat aku lihat dari amal-amal perbuatannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan kalimat yang ia anggap biasa, tetapi karenanya ia terjatuh ke neraka sejauh 70 tahun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Misalnya, seseorang mengucapkan kalimat-kalimat syirik seperti berdoa dan memohon perlindungan kepada orang-orang yang telah wafat. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, orang yang tidak menjaga lisannya, maka ia dianggap tidak memahami agamanya. Pendengar, bencana lisan yang paling sedikit mudaratnya adalah berbicara sesuatu yang tidak berfaedah. Untuk menjelaskannya, cukuplah sabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya merupakan tanda kebaikan Islam seseorang ketika ia meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Al-Hasan rahimahullah juga berkata, di antara yang menghalangi berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah ketika ia menganggap kesibukannya dalam urusan yang tidak berfaedah merupakan suatu kehinaan dari Allah Azza wa Jalla. Sahal rahimahullah berkata, barang siapa berbicara tentang sesuatu yang tidak berguna baginya, maka ia akan terhalang dari kejujuran. Pendengar yang budiman, apa yang telah disebutkan ini adalah bencana lisan yang terkecil mudaratnya. Lalu bagaimana dengan ghibah, namimah,
kata-kata yang batil dan keji, kata-kata yang mengandung perdebatan, pengaduan, nyanyian, kedustaan, menyanjung-nyanjung, mengolok-olok, penghinaan, kekeliruan dalam pembicaraan, dan yang lainnya. Semuanya adalah bencana yang menimpa lisan seorang hamba yang seterusnya akan merusak hatinya, menghilangkan kebahagiaan dan kesenangan yang ia rasakan di dunia, menghilangkan keberuntungan dan kemenangan akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 sampai 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman yang termaktub di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam Quran surat Qaf ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Pendengar yang budiman, dari pembahasan kita pada edisi kali ini, tentu kita dapat mengambil pelajaran dan faidahnya, bagaimana seharusnya kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa menjaga lisan dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang akan membuat kita merugi. Karena dengan menjaga lisan akan menyelamatkan kita dari suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat. Dan bagaimana betapa indah dan pentingnya menjaga lisan yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kita sebagai hamba Allah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan yang terpenting adalah dengan menjaga lisan dari hal-hal yang tidak bermanfaat akan menjadi benteng kita dari berbagai godaan setan yang terkutuk, yang selalu siap mengganggu kita agar terjerumus ke dalam kubangan kesengsaraan. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing setiap langkah kita, menjadikan kita hambanya yang bertauhid kepada Allah dimanapun kita berada, dan menjauhkan kita dari berbagai godaan setan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.